Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk saling bertemu secara daring melalui Google Meet tanpa suatu halangan apapun untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Indah yang sudah menyempatkan waktu, kemudian kepada rekan-rekan semuanya kelas 11 AKL 1 untuk melaksanakan pembelajaran melanjutkan pertemuan yang kemarin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilakan. Amin, berdoa selesai. Sebelum saya akan memasuki materi, mungkin saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semuanya mengenai pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Sejauh ini, sejauh rekan-rekan semuanya mempelajari bagaimana siklus akuntansi perusahaan jasa, apa yang sudah teman-teman pelajari kemarin, terakhir? Halo? Iya, mungkin sebelumnya bisa minta tolong untuk open kamera dan juga untuk interaktif saja ya, tidak usah malu-malu, karena ini juga akan membantu rekan-rekan semuanya untuk mempunyai sifat yang berani dalam menyampaikan aspirasi. Silakan bisa di open kameranya, kita interaktif saja ya, sembari menunggu rekan-rekan yang lainnya. Baik, pertemuan lalu kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara kita menyusun jurnal penutup serta diakhiri dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya setelah proses penyusunan neraca saldo setelah penutupan, itu masih ada proses yaitu menyusun jurnal pembalik. Akan tetapi ini merupakan opsional sehingga belum perlu kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai siklus akuntansi dari awal ketika rekan-rekan semuanya mengidentifikasi dan menganalisis dokumen sumber sampai dengan teman-teman semuanya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, bagaimana prosesnya, kemudian apa saja tahap-tahapannya, kita akan pelajari setelah ini. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Iya. Mungkin sebelumnya saya ingin mengecek satu persatu apakah sudah menyiapkan buku tulis dan alat tulis. Bisa open kamera, kemudian buku dan alat tulisnya bisa diangkat. Oke, Ina sudah, Tiara, Sonea, Teresia, Sinta Eka. Yang lainnya silakan bisa open kamera sekalian ya. Oke, kalau PowerPoint-nya sudah bisa dilihat, kita mulai saja ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini kompetensi dasar di awal pembelajaran ya. 3.1 pengetahuan menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Kemudian 4.1 keterampilan melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Indikator ketercapaian kompetensi. Ada beberapa. Yang pertama indikator kompetensi pengetahuan.
Di antaranya adalah menjelaskan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, mengidentifikasi jenis-jenis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, serta menjelaskan karakteristik keabsahan dokumen transaksi. Kemudian indikator keterampilannya ada 3. Yang pertama, melakukan pencatatan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pencatatan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa, serta menampilkan pencatatan dokumen sumber dan dokumen pendukung dalam arsip dokumen. Nah, harapannya indikator-indikator ini dapat dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita akan langsung saja mengenai bagaimana tahapan dari siklus-siklus akuntansi yang sudah dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Mungkin saya ingin mendengarkan salah satu penjelasan dari salah satu peserta didik, karena saya yakin rekan-rekan semuanya sudah mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa pada khususnya dari awal mengidentifikasi laporan, mengidentifikasi dokumen sumber, hingga rekan-rekan semuanya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Boleh salah satu menjelaskan bagaimana tahap-tahapan atau bagaimana siklus akuntansi yang dilaksanakan di perusahaan jasa? Ada yang bisa menjelaskan? Urutannya apa saja? Boleh salah satu, silakan. Halo? Sepi sekali. Yang dari jurnal umum itu, Pak? Iya, dari menganalisis dan mengidentifikasi dokumen sumber. Menganalisis dokumen sumber. Ya, kemudian Diposting ke jurnal umum. dicatat di jurnal umum. Terus diposting ke buku besar. Ya, betul. Terus, habis dari buku besar? Neraca saldo sebelum disesuaikan. Betul. Neraca penyesuaian. Iya. Habis jurnal penyesuaian neraca lajur. Iya. Habis neraca lajur laporan keuangan. Kemudian? Yang terdiri dari laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Ya. Penutup neraca saldo setelah penutupan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, benar yang dikatakan oleh Tiara Kumala bahwa siklus akuntansi ini diawali dengan menganalisis dan mengidentifikasi dokumen-dokumen sumber yang diterima oleh perusahaan. Pada kasus ini adalah perusahaan jasa. Kemudian setelah perusahaan mendapatkan atau menjalankan kegiatan usaha yang mana nantinya akan ada bukti-bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi tersebut dianalisis, diidentifikasi kira-kira masuknya kemana ketika kita akan mencatatnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui, sudah mengidentifikasi dokumen sumber tersebut, maka dokumen tersebut kita catat pada jurnal umum. Sebenarnya dalam di jurnal umum ini nanti bisa ada jurnal khusus, namun untuk lebih jelasnya jurnal khusus ini akan dipelajari pada materi selanjutnya, yaitu praktikum akuntansi perusahaan dagang. Nah, pada kali ini perusahaan jasa kita hanya mempelajari jurnal umum, yang mana nantinya jurnal umum ini akan termasuk semua transaksi bisnis, tidak dibedakan seperti pada jurnal khusus. Nah, setelah mencatat di jurnal umum, kemudian diposting pada buku besar, kemudian setelah itu kita menyusun neraca saldo neraca saldo sebelum disesuaikan.
Jadi setelah teman-teman menyusun jurnal umum, kemudian diposting pada buku besar, setelah selesai diposting, maka teman-teman menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, pada proses ini, pada proses keempat ini, teman-teman bisa menyicil dengan menyusun neraca lajur. Kan neraca lajur ada beberapa kolom ya. Ada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada kolom ayat jurnal penyesuaian, kemudian ada kolom juga neraca saldo setelah penyesuaian. Maka dari proses yang keempat ini, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, teman-teman sudah bisa menyusun neraca lajur. Nah, setelah teman-teman membuat neraca saldo, karena setelah tadi posting transaksi-transaksi umum ya, maka teman-teman pada akhir periode membuat jurnal penyesuaian sesuai akun-akun yang dibutuhkan. Nah, setelah membuat jurnal penyesuaian, kemudian jurnal tersebut atau saldo-saldonya kita posting kembali ke buku besar. Jika teman-teman menyusun neraca lajur, maka angka-angka tersebut juga diposting pada neraca lajur. Jadi kita melakukan dua aktivitas ya. Yang pertama posting ke buku besar, kemudian kita juga menyalinnya ke neraca lajur. Nah, setelah itu baru teman-teman menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jika teman-teman menggunakan neraca lajur, maka tinggal membuat di neraca lajurnya saja secara langsung gitu ya, karena sudah tersedia kolom-kolomnya. Setelah didapatkan neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 4 yang pada umumnya, tapi kita hanya mempelajari tiga laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang kelima ini laporan atau catatan atas laporan keuangan. Jika sudah selesai menyusun laporan keuangan, langkah selanjutnya di akhir periode adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini gunanya untuk menyusun akun-akun nominal. Kemudian, setelah membuat jurnal, maka langkah selanjutnya juga posting. Jadi ketika teman-teman membuat atau mencatat jurnal, maka langkah selanjutnya adalah diposting ke buku besar. Supaya apa? Supaya saldo dari akun-akun terkait akan berubah sesuai dengan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Nah, setelah diposting, maka akan didapatkan neraca saldo setelah penutupan. Kemudian kita susun berdasarkan saldo-saldo yang ada pada buku besar. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah menyusun jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini disusun pada awal periode. Terima kasih kepada Tiara Kumala yang tadi sudah membantu untuk menjawab ya. Ini tahapan siklus akuntansi. Yang namanya siklus berarti tidak berakhir pada tahap tertentu saja, akan tetapi tahap terakhir akan dilanjutkan pada tahap yang pertama. Seperti gambar di PowerPoint ini. Jadi kita mulai dari mengidentifikasi dan menganalisis transaksi ya ini. Kemudian pencatatan jurnal, posting buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik jika ada akun-akun yang perlu dibalik atau jurnal-jurnal yang perlu dibalik. Kemudian kita kembali lagi pada mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Nah, kita coba ulas satu persatu dari masing-masing tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis dokumen sumber. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh dokumen sumber yang bisa kita gunakan dalam pencatatan akuntansi. Di antaranya adalah kwitansi dan suskwitansi, kemudian cek, kalau ini biasanya dari ini ya, dari bank gitu. Kemudian biliet giro juga dari bank,
nota kontan atau nota tunai, bukti memorial, kemudian bukti kas masuk, dan juga terakhir ada bukti kas keluar. Kemudian setelah kita mendapatkan dokumen-dokumen ini yang digunakan sebagai bukti pencatatan, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan pencatatan transaksi di jurnal umum. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pencatatan transaksi juga bisa kita lakukan pada jurnal khusus, yang mana ada beberapa, akan tetapi nanti akan kita pelajari pada perusahaan dagang. Karena biasanya perusahaan dagang ini lebih variatif dalam pencatatan akuntansinya. Nah, untuk mencatat di jurnal umum, kita harus mengerti dasar-dasar pendebitan dan pengkreditan dari masing-masing akun. Mungkin beberapa ada yang bisa membantu saya. Akun-akun yang ada pada slide presentasi ini bertambah dan berkurang pada sisi apa? Seperti itu. Mungkin ada yang bisa membantu. Ini kan ada akun aset, kelompok akun aset, kemudian kelompok utang, kelompok modal, pendapatan, beban, dan price. Nah, boleh salah satu bisa memberikan jawaban. Mungkin yang aset dulu ya. Kelompok aset kira-kira bertambah pada sebelah apa dan berkurang pada sebelah apa? Bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, betul sekali. Kemudian kelompok utang. Yang utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Betul. Lanjut. Modal. Modal bertambah di sebelah apa? Di kredit. Ya, berkurang di sebelah debit. Debit. Pendapatan. Kredit. Bertambah di kredit. Kredit, debit. Ya. Beban. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Betul. Price. Bertambah di debit, berkurang di kredit. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih semuanya. Betul sekali bahwa kelompok akun aset biasanya akan bertambah di sebelah debit dan kredit. Bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal juga, pendapatan juga bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Beban bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Price juga bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, ini merupakan format dari jurnal umum yang terdiri dari beberapa kolom ya. Beberapa kolom. Oh ya, jangan lupa header-nya juga diantaranya ada nama perusahaan atau identitas perusahaan, kemudian nama jurnalnya, jurnal umum, dan juga periodenya. Misalkan bulan Desember 2018 atau Januari 2019, misalkan seperti itu. Tidak ditambahi kata-kata per ya, karena satu jurnal umum ini digunakan selama satu periode. Biasanya untuk pemisahannya biasanya per bulan seperti itu. Kemudian kolom-kolomnya terdiri dari tanggal transaksi, nomor bukti jika dibutuhkan ya, karena kita menulis dari dokumen-dokumen sumber yang mana itu merupakan bukti-bukti transaksi. Kemudian nama akunnya apa? Nama akunnya atau keterangannya. Kemudian kolom referensi ketika kita akan memposting ke buku besar. Dan juga tentunya kolom debit dan kolom kredit. Nah, setelah kita selesai mencatat transaksi-transaksi ekonomi pada suatu perusahaan di jurnal umum, maka langkah selanjutnya adalah kita memposting kepada buku besar.
Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semuanya yang baru datang, juga kepada Pak Pusmurianto. Ya, selamat datang kepada Pak Kus yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Beliau dosen pembimbing saya di PPL kali ini. Oke, kita lanjutkan mengenai posting dari jurnal umum ke buku besar. Saya ingin mengetahui pengetahuan rekan-rekan semuanya. Boleh menjelaskan bentuk-bentuk, bukan menjelaskan ya, menyebutkan bentuk-bentuk dari buku besar. Kan ini buku besar ada beberapa bentuknya ya. Boleh salah satu bisa menjelaskan atau menyebutkan kira-kira bentuknya apa saja, bentuk-bentuk dari buku besar. Ada yang bisa menyebutkan? Ada 4. Saya, Pak. Iya, Teresia, silahkan. Bentuk dari buku besar itu ada 4. Bentuk T, bentuk sekontrol, bentuk saldo tunggal, dan bentuk saldo ganda. Iya, betul sekali. Terima kasih. Iya, sama-sama. Buku besar kita mengenal ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah bentuk T atau bentuk yang paling sederhana. Karena sangat sederhana ya, ini bentuknya seperti huruf T, kemudian bentuknya ini atau formatnya ini ada nama perkiraan atau nama akun, kemudian sebelah kiri ini sisi debit, dan sebelah kanan sisi kredit. Kemudian mudah saja ketika kita ada transaksi bisnis yang akan kita posting ke buku besar, menggunakan bentuk T ini, maka tinggal dicatat saja sesuai posisi dari akun tersebut. Misalkan di jurnal umum, akun tersebut, misalkan kas ya, kasnya di sebelah debit, maka nanti langsung dicatat pada kolom yang debit. Ketika kredit, maka dicatat di kolom kredit. Nah, selisihnya nanti menjadi selisih saldo dari kas tersebut. Kemudian yang kedua adalah bentuk skontro. Sebenarnya hampir sama ya, bentuk skontro dengan bentuk T, tetapi bentuk skontro ini lebih lengkap informasinya, karena tabelnya terdiri dari tanggal transaksi, kemudian keterangannya, kemudian referensi, dan juga kolom debit ataupun kreditnya. Sebenarnya pada bentuk T juga bisa kita tambahkan tanggal, tetapi karena bentuk T ini sangat sederhana, tanpa tanggal pun tidak masalah seperti itu. Tetapi akan lebih jelasnya ketika kita menyantumkan tanggalnya, kemudian menyantumkan referensinya juga supaya lebih terukur dan juga lebih sistematis seperti itu. Nah, pada skontro 2 kolom ini ada beberapa kolom ya. Memasukkannya juga hampir sama dengan yang bentuk T, buku besar bentuk T. Bila dimasukkan, misalkan di sebelah debit, maka masukkan di debit, sebelah kredit, masukkan di kredit, kemudian selisihnya nanti menjadi saldo akhir dari akun tersebut. Kemudian, ini yang ketiga ada bentuk saldo tunggal. Kalau bentuk saldo tunggal artinya saldonya hanya ada 1. Tapi ini harus diketahui buat teman-teman per akunnya kira-kira saldo normalnya di sebelah apa. Seperti itu. Karena ini ada beberapa kolom. Yang pertama tanggal, kemudian uraian atau keterangannya, referensi, debit, kredit, D atau K, kemudian saldo. Nah, saldo ini nantinya akan menunjukkan saldo normal dari akun terkait. Misalkan kita mencatat kas pada buku besar bentuk saldo tunggal. Maka saldo yang ada di sini mencerminkan saldo normal dari akun tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan ada debit, maka kita masukkan ke debit, maka akan menambah saldo dari kas tersebut. Kemudian jika kredit, maka akan mengurangi kas tersebut. Tapi kalau misalkan negatif bagaimana, Pak?
Ya kalau negatif berarti kita kasih simbol dalam kurung saja supaya lebih terlihat gitu ya, oh ternyata ini saldonya negatif gitu. Tapi kayaknya tidak memungkinkan ya, maksudnya kayak kas saldonya negatif seperti itu. Sepertinya agak aneh saja seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada bentuk saldo ganda. Bentuk saldo ganda ini adalah yang kemarin teman-teman kerjakan waktu mengerjakan siklus akuntansi. Saya membuat formatnya buku besar dengan bentuk saldo ganda. Nah, kalau bentuk saldo ganda ini juga sebenarnya hampir sama dengan yang saldo tunggal, akan tetapi lebih dijabarkan saldonya ini nanti di sebelah debit atau sebelah kredit seperti itu. Misalkan kas, sama saja kas, kemudian saldo normalnya di debit, kalau bertambah nanti tetap di debit, kan karena tidak negatif seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, setelah teman-teman memposting transaksi-transaksi ekonomi ke dari jurnal umum kemudian diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, dari sini teman-teman bisa menyusun neraca lajur. Kenapa? Karena sebenarnya neraca lajur ini hanya sebagai pembantu saja, tidak bersifat wajib, akan tetapi jika teman-teman menggunakannya juga bisa mempermudah teman-teman dalam menyusun laporan keuangan. Nah, mulai dari sini teman-teman bisa menyusun neraca lajur. Misalkan ini, misalkan neraca lajurnya ada beberapa kolom ya, ada neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca setelah penyesuaian, dan juga kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Nah, pada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, teman-teman ambilkan pada saat tahap keempat ini. Kita ambilkan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Nah, setelah teman-teman menyusun neraca saldo yang dimasukkan ke dalam neraca lajur tadi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal-jurnal penyesuaian. Nah, jurnal-jurnal penyesuaian ini kita lakukan pada akun-akun tertentu yang memang membutuhkan penyesuaian supaya bisa menunjukkan keadaan sebenarnya dari perusahaan tersebut. Nah, boleh minta tolong kepada beberapa anak bisa menyebutkan kira-kira akun-akun apa saja yang berpotensi kita sesuaikan ketika akhir periode. Boleh beberapa bisa menyebutkan kira-kira akun apa saja? Akun beban. Beban apa? Beban perlengkapan. Ya, perlengkapan. Kemudian? Beban sewa dibayar di muka. Ya. Beban asuransi, beban penyusutan. Ya, ada lagi, Sonia? Beban gaji, beban telepon, sama utang. Nah, utang? Sama utang gaji. Oh, utang gaji. Sama kemudian akumulasi. Ada lagi? Ya. Akumulasi penyusutan. Ya, betul Sonia. Secara umum, Sonia, yang disampaikan Sonia sudah benar ya. Mungkin ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Betul. Beberapa akun yang tadi disebutkan oleh Sonia, ada beberapa akun yang biasanya disesuaikan. Yang pertama adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan di akhir periode, ini karena sudah digunakan ya, maka harus disesuaikan kira-kira yang sudah digunakan berapa. Nah, untuk menyesuaikan juga ada pendekatannya, yaitu pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi yang sudah dipelajari oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian yang kedua adalah beban dibayar di muka. Tadi yang disampaikan Sonia ada beban asuransi, kemudian beban sewa. Nah, itu merupakan
beban-beban yang dibayar di muka. Jadi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ini kita sesuaikan sesuai dengan kenyataannya. Misalkan yang sudah terpakai berapa. Maka yang ada di buku besar nantinya akan tersesuaikan saldonya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini pun juga ada dua metode atau dua pendekatan untuk mencatat, pendekatan neraca dan juga pendekatan laba rugi. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan diterima di muka. Kalau teman-teman kemarin melihat akun pendapatan diterima di muka yang merupakan utang, nah itu harus disesuaikan pada akhir periode. Karena akun ini sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar di muka ya, karena itu uangnya, kalau beban dibayar di muka kita sudah membayar, namun belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bayar. Kebalikannya, kalau pendapatan diterima di muka berarti pelanggan sudah membayar kepada kita, namun kita belum memberikan layanan kepada pelanggan tersebut secara penuh. Ya. Oleh karena itu harus disesuaikan di akhir periode. Kemudian yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Atau kalau pendapatan yang masih harus diterima ini biasanya nantinya akan berkorelasi dengan piutang usaha. Dan juga yang kelima ada beban yang masih harus dibayar. Kalau beban yang masih harus dibayar berarti korelasinya nanti dengan utang. Misalkan beban gaji. Karena biasanya gaji dibayarkan pada awal periode. Ketika ada penutupan buku, maka nanti gaji tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu. Atau karena belum dibayar, maka harus disesuaikan, dianggap sebagai utang perusahaan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada taksiran piutang tak tertagih. Jadi namanya kita punya piutang, itu kita waspada barangkali tidak tertagih. Tidak tertagih misalkan karena alasan karena sudah meninggal, karena alasan kesehatan, atau karena alasan yang lainnya, misalkan pahit, misalkan bangkrut, seperti itu, kita harus menganalisis kira-kira berapa taksiran piutang yang tak tertagih. Nah, untuk taksiran piutang tak tertagih ini ada dua metode juga, metode langsung dan juga metode tak langsung. Saya rasa teman-teman sudah mempelajarinya ya di materi jurnal penyesuaian. Kemudian yang ke berapa ini? 7, ada penyusutan aset tetap. Tadi yang disampaikan oleh Sonea ya. Penyusutan, misalkan penyusutan peralatan atau penyusutan peralatan, penyusutan aset tetap, misalkan mobil, gedung, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan. Kalau pada saat ini, pada tingkatan teman-teman hanya mempelajari mengenai penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Yang teman-teman pelajari kemarin ya, yang ada persenan ataupun yang menggunakan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan nilai atau masa manfaat dari aset tetap. Itu merupakan metode garis lurus. Kalau metode-metode yang lain itu belum dipelajari pada tingkatan teman-teman. Karena sebenarnya masih banyak ya metodenya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Nah, biasanya rekonsiliasi bank ini akan berhubungan dengan akun-akun yang ada di bank. Misalkan pendapatan bunga atau beban bunga. Karena biasanya ketika kita menyimpan uang di bank berupa tabungan atau istilahnya kas di bank gitu ya, maka bisa jadi ada beban-beban dari apa yang kita simpan gitu di bank.
beban administrasi bank misalkan. Atau kita mendapatkan bunga dari persenan atau dari apa namanya, mendapatkan bunga gitu ya, mendapatkan bunga dari bank seperti itu. Jadi itu harus direkonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini juga nantinya ini, kenapa perlu dilakukan rekonsiliasi atau penyesuaian dengan pencatatan di bank? Karena biasanya ada beberapa kendala ya. Misalkan kita sudah transfer, misalkan kita sudah transfer ke bank, tapi ternyata pada akhir periode bank itu belum menerima uang transferan kita karena satu dan lain hal misalkan ya, karena alasan tertentu. Maka harus disesuaikan antara catatan yang ada di akuntansi perusahaan dengan catatan atau rekening koran dari bank. Itu harus disesuaikan, ada cara-caranya juga. Tapi untuk yang paling sederhana ini biasanya rekan-rekan menemui pendapatan bunga atau beban bunga atau bahkan beban administrasi bank. Seperti itu. Nah, itu beberapa akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, setelah teman-teman menyesuaikan akun-akun tersebut, yang perlu disesuaikan ya, kalau misalnya nggak ada akunnya ya berarti tidak perlu disesuaikan, seperti itu. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah mempostingnya kembali. Mempostingnya kepada buku besar. Buku besarnya sama, kita posting ke sana lagi. Setelah diposting, teman-teman juga karena tadi menyusun neraca lajur, maka jangan lupa untuk menyalinnya juga pada neraca lajur. Supaya teman-teman tidak usah bolak-balik ketika nanti akan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah teman-teman posting, kemudian disalin juga di neraca lajur, maka untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian akan lebih mudah. Karena pada neraca lajur sudah ada data neraca saldo sebelum penyesuaian dan juga data ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah dikalkulasi, maka akan ketemu saldo-saldo pada neraca saldo setelah penyesuaian. Yang bisa kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan, baik laporan laba rugi, posisi keuangan, maupun perubahan ekuitas. Nah, ini langkah selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Nah, kira-kira teman-teman kan kemarin sudah mempelajari jenis-jenis laporan keuangan, kemudian bentuk-bentuk dan macamnya. Boleh salah satu menjelaskan bentuk-bentuk laporan keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Ini laporan laba rugi ada dua bentuk. Ada yang bisa menyebutkan dan juga menjelaskan apa perbedaannya. Silakan. Laporan laba rugi ada dua bentuk. Halo? Ayo, siapa yang mau menjawab? Inas mungkin atau Sonia? Siti Nurhaliza? Tiara? Yang lainnya boleh open kamera ya, supaya kelihatan. Bagaimana? Ada yang mau menjawab atau tidak? Bentuk-bentuk laporan laba rugi. Single step dan multi step. Iya, Herin, bagaimana? Untuk single step dan multi step. Betul, multiple ya, multiple step. Perbedaannya apa, Herin? Perbedaannya apa antara single step dengan multiple step? Ayo. Apa Pak? Sinyalnya susah. Oh. Perbedaannya apa? Mungkin yang lain, kalau bukan Herin, ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara bentuk laporan laba rugi single step
dengan bentuk laporan laba rugi multiple step. Perbedaannya apa? Ya, tidak ada yang menjawab. Baik, saya jelaskan sedikit ya. Semoga teman-teman nanti bisa mereview kembali materi-materi yang sudah kita pelajari supaya tidak mudah lupa gitu. Untuk single step itu tidak dibedakan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha maupun beban usaha dan juga beban di luar usaha. Jadi pendapatan jadi satu gitu ya, pendapatan jadi satu semua, kemudian beban jadi satu semua. Sedangkan multiple step ini dibedakan antara pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, kemudian beban juga dibedakan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, nanti dicatat, misalkan pada baris yang atas, itu ditulis pendapatan usaha, kemudian beban usaha, kemudian dilihat ataupun dikalkulasi, ketemu laba atau rugi usaha. Kemudian bawahnya dilanjutkan dengan pendapatan di luar usaha, beban di luar usaha, kemudian laba atau rugi di luar usaha, kemudian dikalkulasi laba dari perusahaan berapa laba bersihnya ya. Itu untuk bentuk dari laporan laba rugi. Kemudian untuk perubahan ekuitas, ini bentuknya satu ya. Formatnya juga hanya satu, namun nanti bisa disesuaikan apakah si perusahaan ini mendapatkan laba atau mendapatkan rugi, atau nanti modalnya akan bertambah atau berkurang, nanti bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk laporan dari posisi keuangan. Ada yang bisa menjelaskan? Bentuknya ada dua. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Boleh salah satu? Saya, Pak. Iya, Tiara. Bentuk T sama bentuk stafel. Iya. Jadi lebih tepatnya bentuk skontro ya. Oh ya, skontro. Iya, betul sekali. Terima kasih Tiara. Ada dua bentuk laporan posisi keuangan, yaitu bentuk stafel dan bentuk skontro. Bedanya apa Tiara? Atau yang lain mungkin? Iya Tiara, silahkan kalau mau jawab. Kalau bentuk skontro itu aktivanya sama pasifanya. Aktivanya di kiri, pasifanya di kanan. Dibedain. Yeah. Terus kalau bentuk stafel itu dijadiin satu, cuma yang bagian atas itu ada aktiva, yang bagian bawah itu pasiva. Iya, betul sekali. Betul ya Tiara, terima kasih. Perbedaannya terletak pada tata letaknya. Kalau skontro itu kanan kiri, samping menyamping, aktiva itu sebelah kiri, kemudian pasiva sebelah kanan. Pasiva terdiri dari liabilitas dan juga modal. Kemudian yang stafel ini langsung dari atas ke bawah. Atas itu aset atau aktiva, diikuti dengan liabilitas dan modal urutannya. Nah, itu untuk bentuk-bentuk laporan posisi keuangan. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas. Ada yang bisa menyebutkan arus kas ini kita bisa analisis melalui 3 aktivitas perusahaan. Kira-kira apa saja nih 3 aktivitas perusahaan? 3 aktivitas perusahaan adanya arus kas. Silahkan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Iya, Siti Nurhaliza. Aktivitas operasional, betul. Investasi, sama pendanaan. Betul sekali. Terima kasih, Siti Nurhaliza. Betul sekali, aktivitas perusahaan atau aktivitas perusahaan yang bisa kita lihat arus kasnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah aktivitas operasi atau aktivitas operasional. Ini berkaitan langsung dengan
usaha utama dari perusahaan. Kemudian yang kedua, aktivitas investasi atau aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya ini berkenaan dengan aset tetap. Misalkan pembelian aset tetap atau penjualan aset tetap dan lain sebagainya yang sifatnya investasi. Kemudian yang terakhir adalah pendanaan atau pembiayaan. Kalau ini biasanya lebih ke bagaimana atau dari mana uang yang didapatkan perusahaan untuk menjalankan usaha. Misalkan sebuah perusahaan ini mendapatkan utang dari bank, kemudian ia juga punya uang sendiri yang disetorkan dengan modal, maka modal dan utang tadi merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Oke, saya kira rekan-rekan semuanya sudah memahami mengenai detail dari laporan-laporan keuangan. Nah, langkah selanjutnya, setelah teman-teman menyusun laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Nah, menyusun jurnal penutup ini dimaksudkan untuk menutup akun-akun nominal dan juga akun-akun pembantu modal. Nah, apa saja nih akun-akun yang kita tutup di akhir periode? Ada yang bisa menjelaskan? Saya. Ya, Sonia. Yang ditutup akun pendapatan jasa, betul. Akun beban, ya, akun ikhtisar laba rugi, ya, akun modal sama akun prive. Iya, Sonia betul, tapi modal tidak kita tutup ya. Oh iya. Ya, jadi ada 4 akun atau secara ringkas ini ada 2. Yang pertama akun nominal yang terdiri dari akun pendapatan dan akun beban, kemudian akun pembantu modal yaitu ikhtisar laba rugi dan prive seperti itu. Jadi akun modal tidak kita tutup karena akun modal masih ada saldonya. Nah, akun-akun tersebut, akun-akun pendapatan, akun beban, kemudian ikhtisar laba rugi dan prive, ini akan mempengaruhi pertambahan atau pengurangan modal. Yang mana kita catat pada jurnal penutup, kemudian setelah kita sudah mencatatnya, maka akan kita posting ke buku besar lagi. Nah, setelah kita posting, maka akan kita dapati bahwa akun-akun yang ditutup akan bersaldo 0 karena sudah dipindahkan ke modal. Jadi mekanismenya ini pendapatan dipindah ke ikhtisar laba rugi, kemudian beban dipindah ke ikhtisar laba rugi melalui jurnal penutup ya. Kemudian ikhtisar laba rugi ini dikalkulasi kemudian dipindah ke modal. Apakah apakah perusahaan mendapatkan laba atau perusahaan mendapatkan rugi, nanti akan berdampak pada modal. Kemudian prive juga ditutup kepada modal. Karena prive ini mengurangi modal. Jadi harus ditutup. Nah, diingat-ingat ya, ada 2 jenis akun. Yang pertama akun nominal, diantaranya pendapatan dan beban, dan juga akun pembantu modal, yaitu ikhtisar laba rugi dan akun prive. Akun modal tidak kita tutup. Kemudian yang terakhir, ini tadi ya. Yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah teman-teman selesai memposting tadi jurnal penutup, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Yang saldo-saldonya kita lihat pada buku besar yang sudah kita susun tadi. Ya, saldo-saldonya kita lihat dari buku besar, kemudian kita susun neraca saldo setelah penutupan sesuai dengan akun-akun yang masih ada saldonya. Nah, secara umum, pada neraca saldo setelah penutupan ini hanya ada akun real atau akun-akun tetap yang diantaranya ada aset, kemudian liabilitas, dan juga akun modal.
Nah, ketiga akun ini akan masih ada pada akhir periode, yang mana neraca saldo setelah penutupan ini akan juga digunakan pada awal periode. Ya, setelah menyusun neraca saldo setelah penutupan, ini menjadi neraca saldo akhir gitu ya. Neraca saldo akhir periode yang mana digunakan untuk neraca saldo pada saat awal periode akuntansi berikutnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya, rekan-rekan semua? Nah, ini opsional, atau jika memang ada yang perlu dibalik, maka harus dibalik terlebih dahulu. Adalah menyusun jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini biasanya, saya jelaskan sedikit ya. Jurnal pembalik ini biasanya kita lakukan pada 4 akun gitu ya. Biasanya adalah pendapatan diterima di muka, kemudian beban dibayar di muka, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, dan juga beban yang masih harus dibayar. Jadi ada empat akun yang keempat akun ini jika ada di perusahaannya, jika ada keempat akun ini harus disesuaikan pada jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, pada awal periode, maka akun-akun tersebut harus dibalik. Jurnal penyesuaian itu harus dibalik supaya mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Itu akan dipelajari mungkin di lain waktu gitu ya. Tidak hari ini. Nah, itu siklus akuntansi mulai dari awal menganalisis dan mengidentifikasi dokumen sumber sampai kepada rekan-rekan semuanya menyusun jurnal penutup, dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, harapannya rekan-rekan semuanya sudah paham mengenai tahapan-tahapan dari siklus akuntansi, dan sudah selesai ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bagaimana? Apa sudah memahami yang disampaikan? Kalau paham, nanti langsung saya kasih tugas siklus. Oh iya, kemarin kan sudah saya bagi kelompok ya. Bagaimana untuk belajar kelompoknya? Apakah ada kendala atau ada yang mau ditanyakan? Bisa ditanyakan sekarang. Kalau dia berarti sudah pinter ya. Santai. Ya. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan mengerjakan latihan soal, ya, latihan soal apa namanya, untuk menghadapi PAS. Karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Maka untuk minggu depan kita akan latihan soal. Latihan soalnya bentuknya pilihan ganda. Silakan bisa disiapkan materinya sesuai dengan yang telah saya ajarkan. Kira-kira mau mau dites dari... Pak, itu soalnya pilihan ganda semua. Besok, minggu depan. Ya, untuk minggu depan ya, Ines? Yang latihan. Oh iya, betul. Iya, pilihan ganda semua. Yang minggu depan. Saya rencana mau menggunakan quizzes. Yang PAS. Kalau PAS-nya saya kurang tahu. Tapi kalau latihan soalnya nanti insya Allah akan pilihan ganda. Saya rencana mau menggunakan quizzes minggu depan. Jadi silahkan rekan-rekan semuanya bisa mempersiapkan diri. Pukul 8 sudah harus standby supaya tidak ketinggalan kereta gitu ya. Supaya bisa on time. Pakai quizzes biar tidak sempat untuk mencontek gitu ya. Karena ada waktunya.
Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana? Ini beneran nggak ada yang mau nanya? Bentar saya kasih kasus siklus. Ini, bingung. Kalau kayak gini tuh mesti nggak bisa tanya, Pak. Tapi pas ngerjain nanti bingung. Makanya, harus sering-sering latihan. Supaya, kalau ketika latihan kan kelihatan ya, misalkan, oh saya masih bingung di sebelah ini, kayak gitu. Ketika teman-teman sering latihan, maka akan mengetahui kira-kira kekurangannya ada di mana. Kalau jarang mengerjakan, ya susah juga gitu, nggak kelihatan bingungnya di sebelah mana, seperti itu ya. Berarti ini belum ada pertanyaan ya? Pak. Belum. Ya, Tiara, silahkan. Itu tugasnya kelompok apa individu? Yang mana? Yang ini nanti, katanya kan mau dikasih tugas. Oh, Kelompok belum. aja. Kelompok Ines. biar bisa mikir bareng. Ya, Pak. Pak, mau Nanti tanya, dulu. Pak. Iya, Ines, silahkan. Iya, Ines. Kok malah diem? Iya, ini ada yang mau nanya apa enggak? Ini Ines jadi nanya apa enggak, Nas? Itu, Pak, Ya. mau minta tipsnya supaya kita waktu ngerjain PAS itu bisa tepat waktu, terus bener nggak deg-degan gitu loh, Pak. Karena kita kalau giliran satu udah biar nggak niat udah blank gitu loh. Oh, Masya Allah. Iya. Supaya tidak deg-degan gitu ya? Ya janganlah, masa nggak deg-degan? Kan hidup ini jantungnya tetap berdebar toh. Iya, bercanda, nggak apa-apa. Jadi supaya mengatasi supaya tidak grogi, supaya tidak tidak deg-degan ya, tidak deg-degan. Jadi tidak terlalu lebay gitu deg-degannya. Maka rekan-rekan semua harus sudah siap ketika akan mengerjakan PAS. Baik siap secara mental, siap secara fisik maupun siap secara pikiran kalian. Bisa dilakukan misalkan seminggu sebelum teman-teman merefresh atau mereview materi yang nantinya akan keluar pada PAS. Kemudian teman-teman jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, olahraga. Kemudian menyiapkan diri intinya, baik menyiapkan mental, menyiapkan pikiran, kemudian ibadah juga jangan lupa supaya lebih tenang. Nah, kemudian pada saat PAS nanti sudah santai gitu karena sudah belajar, sudah siap secara batin maupun secara jasmani gitu ya. Maka akan mengerjakan PAS dengan mudah dan dengan tenang seperti itu, tidak tergesa-gesa ataupun tidak insecure gitu ya. Dan misalkan melihat soal wah ini susah nih langsung down gitu kan gitu. Tetap semangat gitu ya. Oke, Ines, ada lagi yang mau tanya? Udah, Pak, cukup. Makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Nanyanya seputar akuntansi aja ya. Tapi nggak apa-apa sih, Ines. Keren pertanyaannya. Ini bisa buat teman-teman juga yang lain. Bisa buat materi yang lain juga, mapel yang lain juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk rekan-rekan semuanya open kamera. Kita akan foto bersama, seperti biasa ya. Boleh saya minta tolong kepada rekan-rekan semuanya untuk open kamera. Pak. Ini di sini, ya, Lailatul Ilmi. Mau nanya? Saya Pak, ada paketan. Oh iya, nggak dari. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Emang kalau nggak ada paketan nggak bisa open kamera ya? Atau mau Kan teman saya, Pak, bukan saya. Oh, teman kamu, iya. Maksudnya izin nggak berangkat. Nanti akan saya kirimkan di YouTube ya. Nggak ada. Iya.
Silakan bisa dibuka kameranya, kita foto dulu. Ayo yang belum dibuka, siapa ini? Falah Salsabila, Bella Octavia, Asanimas, Devina, Nisa Fitriani, Nisa Fitriadi, Sintawati. Udah siap semuanya? Bentar saya full screen dulu. Ya. Ini juga ada rekan saya yang satu teman PPL ya. Namanya Ibu Hera Fitriani. Bisa di-open aja nggak Bapak? Kita foto bareng-bareng. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya simpan dulu. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Indah Mahanani sudah mengawasi ujian PPL kali ini. Dan juga Bapak Kusmerianto selaku dosen pembimbing PPL saya. Terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam pembelajaran masih banyak kekurangan. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan melalui chat, karena insya Allah sudah punya nomor saya ya. Kalau misalkan ada kritik dan saran bisa disampaikan. Nah, insya Allah saya akan masih ketemu lagi satu pertemuan, yaitu minggu depan. Nah, untuk minggu depannya lagi sudah selesai seperti itu. Karena masa PPL hanya sampai tanggal 20-an ya, tanggal 20-an. Tanggal 23 saya sudah penarikan. Mohon doanya supaya lulus PPL tidak ngulang tahun depan ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Amin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan kalau tidak ada kepentingan bisa meninggalkan room.